So, hello, welcome back to my channel. Kembali lagi di Fana Channel, dan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai salah satu varian helm full face dari NHK, yakni NHK GP Prime ya. Jadi untuk NHK sendiri punya beberapa varian helm dengan tipe full face seperti layaknya KYT ya. Karena keduanya merupakan salah satu pesaing ya untuk kelas helm lokal, dan keduanya juga sama-sama ikut serta menjadi salah satu sponsor pembalap di MotoGP dan juga di Superbike. Untuk GP Prime sendiri, ini merupakan salah satu varian yang lebih tinggi dari GP 1000 mungkin ya. GP 1000, kemudian NHK RX 9. Tapi saya kurang tahu untuk GP Pro itu seperti apa. Untuk NHK GP Pro, karena itu beda lagi ya dengan GP 1000. Dan ini secara head to head bisa dikatakan head to head dengan NJS Jet-X1, dimana untuk NHK GP Prime sedikit lebih mahal harganya, sekitar 100 sampai 200 ribu bila dibandingkan dengan NJS Jet-X1 ya. Dan mungkin salah satu yang menjadi head to head yang biasanya dilakukan adalah NHK GP Prime ini dikomparasikan dengan helm yang cukup viral baru-baru ini ya sampai sekarang, yaitu dari KYT titik course ya. Ya, ini untuk helmnya, dimana ini merupakan NHK GP Prime. Untuk tipenya ini variannya Ryusei ya, Ryusei Yamanaka. Ini GP Edition, jadi merupakan salah satu helm dengan grafis yang dipakai salah satu pembalap di seri balap. Ya, di sini ada NHK helmet ya. Nah, ketika saya lihat spesifikasi, helm yang satu ini memiliki spek SNI, kemudian juga sudah DOT ya. Cuman ketika saya lihat, di sini hanya terpampang SNI saja di sebelah sini. Jika kalian lihat, ya. Dan selebihnya tidak ada tulisan DOT. Untuk kacanya bagaimana bang? Nah, untuk kacanya sendiri, dia sudah flat visor ya. Untuk NHK RX 9 juga, untuk varian yang grafis GP Edition juga, dia sudah flat visor ya. Dan ini sudah flat visor, sudah rata, nggak cembung. Dan untuk pembeliannya sendiri biasanya diberi anti-fog dari pin lock ya. Dan ini sudah terpasang juga. Untuk harganya, untuk dapat dikatakan NHK GP Prime ini lebih mahal dari NJS Jet-X1, namun lebih murah bila dibandingkan dengan KYT titik course ya. Untuk KYT titik course sendiri harganya itu sedikit lebih mahal ya. Untuk sekarang harga minimalnya saya lihat di marketplace itu 1.200.000 untuk varian yang dop dan solid ya, warna solid. Dop untuk glossy mungkin lebih mahal, apalagi yang corak-corak. Kalau yang special edition jelas itu lebih mahal, bisa sampai 2 juta lebih mungkin. Seal bagian depan dia nggak tirus, dia besar, dan merupakan salah satu helm dengan seal yang besar ya. Ini ukuran M, dan saya kelihatan perbandingan dengan wajah saya sangat jauh ya. Sangat besar sekali. Jadi ini benar-benar besar meskipun ukurannya M ya. Untuk NJS mungkin dengan NJS masih besar ini. Untuk KYT titik course apalagi ya. Kalau titik course itu lebih runcing ya. Kita bicara mengenai untuk penguncian. Pengunciannya di sini dia pakai yang mikro ya. Kelihatan yang mikro. Jadi bukan quick ataupun DD, yang DD itu ya. Dan jika kita melihat dari buku panduannya disebutkan ada yang DD ring juga, kemudian ada juga yang mikro ya, mikro seperti ini. Tapi ini dapatnya yang mikro. Untuk beratnya bagaimana? Jika dilihat dari spek itu hanya 1650 gram. Dan ketika dipakai ya memang berat, lebih berat. Mungkin jika kalian pernah coba, untuk saya sendiri pernah coba kayak titik course dan memang terasa beda. Yang ini lebih berat, tapi masih bisa ditolerir lah. Cuman untuk pengguna motor sport ya seperti mungkin CBR, R15, GSX, apalagi yang pakai stang underyoke, pasti kerasa di bagian leher ya, karena nanti begini. Dan untuk selanjutnya kita bicara mengenai spek lebih lain,
ini sudah double visor. Yang membedakan mungkin dengan yang kayak TTT Course itu dia tidak double visor ya. Kalau JSJ X1 dia masih double visor. Dia di sebelah sini. Kemudian untuk ventilasi di depan ada satu. Tapi kita bisa menutupnya juga ya. Jadi tengahnya bisa ditutup. Bisa juga ditutup semuanya. Jadi ada opsional. Kemudian di atas juga ini nggak tahu bukanya gimana ya, maksudnya masuk anginnya seperti apa, tapi di sini ada 1 2 3 2 3, kemudian yang di belakang sini bisa digeser-geser, mengingatkan saya dengan salah satu varian helm Ing CLMax ya, yang mana di bagian belakangnya juga bisa di geser-geser, cuman untuk ini kecil ya, dan di sini sepertinya dummy ya. Dia nggak ada lubang, tapi di sebelah sini lubangnya di belah tengah ya, sebelah tengah. Oke, selanjutnya ini kita lihat kalau dari spek dia katanya udah support intercom. Kemudian untuk bahan baku dia pakai termoplastik dan katanya sudah quick release. Untuk bagian busa, jika saya raba-raba ini memang kelihatan ini busanya berbeda mungkin dengan helm yang 500 ribuan. Emang kelasnya di atas 500 ribuan empuk, meskipun sealnya besar ya. Dan jika sebagai perbandingan kita bandingkan dengan helm bawaan dari Yamaha ya, helm bawaan dari Yamaha. Jadi jika kalian beli motorsport Yamaha nanti dapat helm full face seperti ini yang sudah terkenal besar. Kita bandingkan dengan NHK ya, yang GP Prime ini. Mungkin kelihatan dari segi ukuran lebarnya memang lebih beda ya, besar yang NHK dan lebih tinggi juga yang NHK. Jadi memang NHK kalau di para pecinta helmet lovers itu ya, para kalangan helmet lovers, pecinta helm, ya NHK itu memang terkenal sealnya besar ya, udah dibandingkan dengan KYT. Untuk KYT sendiri mungkin karena harganya setengah naik ya, mungkin tengah tinggi-tingginya ya, tapi memang desainnya bagus. Jadi memang opsi lebih murah sedikitnya itu di kayak NHK GP Prime. Mungkin untuk versi lebih sportnya lagi NHK punya GPR Touch Street ya. Itu dia bedanya spoiler belakangnya lebih panjang ya. Nah, bila kita bandingkan dengan mungkin nggak head to head, nggak apple to apple, tapi bila kita bandingkan dengan helm dengan seal terkecil dari KYT ya, ada X-Rocket, ini paling kecil, ringan, dan bila dibandingkan dengan, nah, kelihatan bedanya sangat jauh. Yang terkecil dan NHK yang terkenal sealnya besar ya. NHK GP Prime ini mungkin tidak cocok bagi kalian yang badannya kurus seperti saya ya. Jadi kalau pakai kaos mungkin agak sedikit seperti toge ya, kepalanya besar, jadi minimal pakai jaket. Kita coba, saya pakai ukuran M ya. Oke. Nah, kelihatannya adalah seperti ini ya. Fuse-nya adalah seperti ini. Jadi memang besar, dan ini dia pakai mikro, penguncian mikro. Memang besar sekali ya, apalagi bagian bawah. Tapi ini punya keunggulan tersendiri ya, jika seal helm besar itu biasanya karena ini juga besar ya. Bagian busa dalam juga lebih besar. Jadi ketika ada benturan, dia lebih meredam ya. Dan dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Mungkin kelihatan. Kalau agak nunduk seperti ini. Agak tanggah seperti ini ya. Dan untuk bagian belakang saya cabut dulu mikrofon. Bagian belakang kurang lebih seperti ini. Kelihatan nggak?
Dari samping memang sudah oke lah. Cuman mungkin bila kekurangannya bila dibandingkan dengan NHK seri bawahnya yang RX9 itu terletak di grafisnya ya. Pilihan grafisnya itu lebih banyak NHK RX9 ya. Yang wajar juga sih, mengingat ini kalau lihat dari speknya baru dirilis Februari 2021 ya. Itu GP Prime ini. Dan untuk ukuran M, dia memang cocok dipakai. Di kepala saya yang nggak tahu ukuran berapa diameternya, tapi enak gitu. Jadi ingin coba lagi. Dia kelihatan busanya itu memang nggak murahan gitu. Busanya nggak murahan. Mungkin kelihatan dia busanya nggak murahan dan ketika dipakai memang nyaman. Berbeda mungkin dengan untuk kayak TX Rocket yang saya pakai itu memang lebih kecil, ngepas, tapi busanya membuat kuping jadi panas atau sakit ya. Tapi kalau untuk ini dia nggak membuat sakit dan enak empuk. Dia seperti apa ya? Seperti dicengkram dan dia sampai ke depan ini ya, area mulut. Ini mulut saya di sini. Dia sampai ke area mulut, jadi memang seperti begini. Tapi nggak sampai dicekik gitu, tapi kecuali jika helmnya kekecilan. Tapi untuk di saya ini ngepas. Walaupun kalau di gini-gini dia masih ini ya, kerasa kurang ini gini. Ketika di gini-gini dia masih oblak lah. Untuk tadi pun sudah sempat saya pakai untuk riding ya, untuk ride. Dan memang kelebihan dari NHK ini, tapi untuk NHK ini, dia kelebihannya itu memang di airflow. Udara masuknya itu benar-benar terasa ya. Jadi untuk kecepatan sekitar 40 km per jam, dia udah kerasa anginnya itu masuk gitu. Dan itu suatu kelebihan, terlebih jika kita memang sering berjalan jauh. Tapi kekurangannya mengingat ini bobotnya saja 1,7 kilo ya, hampir 1,7 kilo, itu memang membuat leher sebelah sini pegal, apalagi kalau pakai motor sport ya. Selebihnya oke. Sayangnya saya ketika lihat di marketplace mungkin belum nemu spoiler 3D ya. Jadi untuk nambah ini biar semakin racy look belum ketemu, tapi mungkin nanti ada. Tapi untuk yang GP Edition ini, yang grafis GP Edition, dia harganya memang lebih mahal ketimbang yang grafis biasa. Meskipun ketika saya lihat-lihat entah itu ada stoknya atau enggak. Untuk yang varian biasa saja memang sudah mantap-mantap ya. Yang ada coraknya maksud saya, kecuali untuk yang polosan ya mungkin itu beda selera lah. Tapi untuk ini, untuk yang Ryu ini memang sudah mantap. Perpaduan orange, kuning ada stabilnya juga, dan biru gelap dia memang sudah mantap. Kelihatan racy look. Dan udah plate pistor, sudah ada anti fog ya, anti kabut. Dan memang itu berfungsi sekali, terlebih untuk kita pakai masker, kemudian hujan, dia nggak ngembun. Tapi yang ngembunnya yang ini, yang sebelah sini. Untuk tengahnya itu enggak, tapi untuk ini memang masih ngembun. Tapi overall sudah oke. Cuman yang jadi masalah memang bobotnya ya. Bobotnya itu memang cukup berat. Tapi kalau dipakai terbiasa ya gak apa-apa lah, mungkin nanti jadi berotot lehernya. Dan itu merupakan review dari NHK GP Prime. Untuk worth it-annya bagaimana? Ya untuk harga 1 jutaan saya rasa masih sangat worth it ya. Terlebih jika kalian mencari kayak TTT Course yang harganya memang sedang mahal, mungkin opsi lebih murah beberapa ratus ribunya bisa ambil NHK GP Prime. Tapi jika kalian budgetnya mungkin 1,5 juta atau 2 juta, bisa ambil kakak dari NHK GPR Tech Street ya. GPR Tech Street atau GPR Street ya. GPR Tech itu harganya 1,5 sampai 2 jutaan, tapi itu lebih bagus ya. Tapi yang lebih ininya mungkin karena sealnya besar dan bobotnya berat, mungkin itu jadi pertimbangan buat kalian ya. Mungkin kalian tetap ambil kayak TTT Course ya, jika kalian cari helm yang lebih kecil, yang lebih tirus dan lebih ringan ya. Dan itu video saya mengenai lupa satu lagi. Ini katanya sudah support kacamata, saya coba saja.
Untuk model ini, mungkin kalian barusan lihat, susah masuknya, terlebih ini melengkung ya, dan ininya kecil. Memang sih untuk kacamata ini, saya tanya ke optiknya, bisa dipakai ke helm nggak? Katanya bisa. Tapi sepanjang saya pakai KYT X-Rocket juga dia nggak mau masuk gitu. Dan saya nggak berani maksa jika kacamata memang susah masuk. Sebab biasanya nanti tangkainya bisa cepat rusak ya, patah seperti itu. Kita coba cari kacamata saya yang lain. Nah, ini dia. Ini kacamatanya beda ya. Lebih lebar tangkainya, lebih besar, tebal. Dan untuk ini dia masuk ya. Jadi, jika kalian kacamatanya seperti ini, mungkin akan susah dapat helm yang bisa support ya kacamata seperti ini. Sebab ini tangkainya benar-benar meruncing, dan ini kecil. Tapi jika tangkainya seperti yang ini, dia memang sudah masuk. Nah, dia lebih slow lah. Tikungannya lebih slow. Kalau yang sebelah sini, yang punya saya yang ramping ini, dia lebih menekuk ya. Jadi ketika saya coba, dia nggak bisa masuk. Susah masuk. Dan jika kalian di jalan sering gini-gini, saya sarankan sih nggak pakai kacamata ya. Jika jalanannya nggak rata dan sering goyang-goyang, mending jangan pakai kacamata. Atau ganti helmnya ya, ganti helm atau ganti tangkai kacamatanya. Sebab yang saya alami, biasanya kalau jalanan nggak rata, sering oblak, kacamatanya yang rusak. Kalau untuk busanya sih nanti menyesuaikan untuk helm ya. Cuman untuk tangkainya kan nggak bisa menyesuaikan. Jadi biasanya memang rusak gitu. Jadi memang untuk kacamata tangkai kecil seperti ini, tangkainya kecil, kemudian ininya runcing apa ya, tajam lah tikungan ininya. Dia memang susah masuk untuk ke helm ya. Dan oke, video ini saya cukupkan sampai di sini dan see you next time.